Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Demo penolakan rencana pemekaran daerah otonomi baru di Tidore Kepulauan berlangsung ricuh. Para pedemo dan warga terlibat bentrokan. Tak kunjung diperbaiki, jalan rusak di Kota Ambon diperbaiki warga. Berani berubah, seorang pemuda di Kota Ambon mengubah lahan sempit menjadi kebun hidroponik yang menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Harga kelapa parut di pasaran belum juga menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan kembali naik. Di Pasar Mardika dan Batu Merah Kota Ambon, harga kelapa parut per butir kini kembali naik di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000 per butir tergantung ukuran. Padahal sebelumnya dijual Rp7.000 per butir. Penyebab harga kelapa parut naik karena pasokan ke pasar menipis. Naiknya harga kelapa parut meresahkan warga. Meski demikian, warga tidak punya pilihan lain untuk kebutuhan masak-memasak dan membuat kue. Harga kelapa parut ini di kisaran harga berapa nih Kak? 10 dan 8. 10 sama 8.000. Iya. Jadi untuk pasokan kelapa sendiri dari Seram. Ada keluhan tidak dari pembeli? Ada juga katanya mahal. Iya, karena sekarang masih sekarang sudah terbiasa ya. Ah. Ini Bu mau beli kelapa yang harga berapa nih Bu? 8.000. 8.000. Bagaimana Bu harganya? Mahal atau murah tuh Bu? Ya, sebenarnya sih mahal. Iya. Tapi keadaan juga. Iya. Jadi bagaimana kita butuh. Harapannya Bu? Harapannya mudah-mudahan kelapanya bisa turun harga lagi karena kelapa ini produk yang sangat butuh. Jadi semua pedagang jualan makanan pasti ada kelapanya. Kue-kue. Jadi harapannya bisa diturunkan lagi. Bisa turun sedikit. Oke. Pemerintah diminta menstabilkan harga kelapa parut sebab memberatkan warga di saat harga bahan pangan juga ikut naik. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Penjualan pangan lokal di Pasar Mardika Kota Ambon seperti umbi-umbian laris manis akibat dampak harga beras mahal. Masyarakat khususnya warga kurang mampu lebih memilih mengonsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, singkong, dan sagu karena naiknya harga beras cukup menyulitkan warga. Satu tempatnya? Satu tempat 10.000. 10.000. Jadi beli 2 tempat Bang? 2 tempat. Bagaimana tuh Bang menurut Abang sendiri? Untuk harga patatas nih? Untuk harga patatas, harganya lumayan. Untuk ubi-ubi sekarang ya? Jadi sekarang ini lagi murah nih? Lagi murah. Kenapa tuh Bang? Lebih memilih pangan lokal sekarang? Saya lebih memilih pangan lokal, kenapa? Beras sudah semakin naik. Memilih pangan lokal kenapa Pak? Karena ini bahan ini bahan siap. Oh, tidak ada pengawetnya? Masih alami tuh? Ya. Jadi masih standar. Harapannya? Diharapkan kalau bisa penanaman. Jadi untuk sekarang ini harga patatas sama harga keladi ini bagaimana? Dijual per tempat ini berapa untuk harga keladi sendiri? Per tempat, satu tempat yang sedang itu 20. Kalau yang kecil 10, yang lebih besar 40. Oh, 40. Jadi untuk patatas juga ini ubi jalar ini? Di jalan itu 10 sama 20. Oh, 10 per tempat. Pemerintah diminta segera menurunkan harga bahan pokok, terutama beras di pasaran, agar tidak memberatkan warga kurang mampu. Muhammad Syahrul Sunet melaporkan dari Ambon. Seorang pemuda di Kota Ambon membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan
bisa mengubah keterbatasan menjadi peluang. Dari lereng Gunung Nona, Kota Ambon, ia mengubah lahan sempit menjadi kebun hidroponik yang menghasilkan jutaan rupiah setiap bulan. Di balik perbukitan sejuk Gunung Nona, berdiri kebun hidroponik milik Joni Nahumuri, pemuda Ambon yang menanam harapan lewat sayuran segar. Dengan teknologi hidroponik, Joni membudidayakan berbagai jenis sayuran seperti selada, kale, dan seledri. Tanpa tanah, tanaman tumbuh subur. Dengan air bernutrisi, solusi cerdas bagi keterbatasan lahan di perkotaan. Setiap panen, Joni mengantar sendiri hasil kebun ke Pasar Mardika, toko-toko besar di Ambon, hingga pelanggan yang datang langsung ke lokasi. Dari kebun sederhana ini, ia mampu meraup penghasilan antara 5 hingga 10 juta rupiah setiap bulan. Untuk perkembangan sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih. Untuk penghasilannya, puji Tuhan untuk di daerah Kota Ambon sekarang, penjualan hidroponik terkhususnya untuk selada lumayan banyak peminat. Untuk nominalnya itu mungkin per bulan kalau seandainya dia tidak ada kendala bisa mencapai 10 jutaan lebih. Untuk di kebun saya ini di kebun hidroponik yang kedua. Kalau di kebun yang kedua ini saya fokusnya hanya untuk selada. Sedangkan kalau untuk kebun hidroponik yang pertama, di situ saya sementara mengembangkan untuk seledri sama juga curly kale. Di tangan pemuda Ambon ini, bertani bukan lagi pekerjaan tradisional, melainkan pilihan masa depan yang berkelanjutan dan menjanjikan. Warga lainnya juga bisa melakukan hal yang sama dengan mengubah pekarangan sekitar jadi produktif. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan ke banyak bos saudara dan amato.